Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 2 akan membawakan materi mengenai keterampilan memberikan penguatan. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Putu Santika Udayani dengan NIM 2211031404. Kemudian dengan saya sendiri yaitu Imade Ali Sukamahendra dengan NIM 2211031397. Kemudian dengan rekan kami yaitu Putu Bayu Hartama Putra dengan NIM 2211031398. Baik, pada materi yang kami bawakan ini terdapat beberapa topik bahasan. Topik bahasan yang pertama yaitu pengertian keterampilan memberikan penguatan, kemudian tujuan keterampilan memberikan penguatan, kemudian komponen keterampilan memberikan penguatan, dan terakhir prinsip keterampilan memberikan penguatan. Nah, adapun topik bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan atau sering dikenal dengan reinforcement yang dalam bahasa Inggris secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan seorang guru dalam memberikan respon terhadap peserta didiknya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tujuannya adalah agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif dari tindakan tersebut. Pada dasarnya, istilah penghargaan, hadiah, pujian yang sering disamaartikan dengan penguatan memiliki kedudukan sebagai bagian dalam keterampilan dalam memberi penguatan. Penghargaan yang diberikan terhadap seorang yang telah menunjukkan perbuatan baik tidak selalu harus dalam bentuk materi. Akan tetapi bisa dilaksanakan dalam bentuk-bentuk lain seperti memberikan pujian dengan ucapan misalnya terima kasih, wah sangat bagus, sikapmu sangat baik, pakaianmu rapih, dan atau kata-kata lain yang sejenis. Nah, oleh karena itu, di mana seseorang yang mendapat pujian atau penghargaan tersebut tentunya nantinya akan merasa dihargai. Nah, yang selanjutnya ada tujuan keterampilan memberikan penguatan, yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik, yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik, yang ketiga, memudahkan peserta didik belajar, yang keempat, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku peserta didik, serta mendorong munculnya perilaku posesif. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keenam, merangsang peserta didik berpikir yang baik. Yang ketujuh, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajar. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa percaya diri pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, memelihara iklim kelas yang kondusif. Sekarang saya akan menjelaskan komponen keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Nah, komponen keterampilan memberikan penguatan yang harus dikembangkan oleh pendidik. Nah, yang pertama itu penguatan verbal. Penguatan verbal merupakan penguatan yang mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran, namun sering diabaikan. Penguatan jenis ini dapat diberikan dalam bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan yang dapat meningkatkan tingkah laku dan penampilan peserta didik. Nah, yang kedua itu ada penguatan non-verbal. Nah, penguatan non-verbal atau penguatan fisik adalah perhatian yang dilakukan secara fisik berupa elusen di kepala, acungan jempol, atau sekedar terangkatnya alis mata karena ekspresi kagum sebagai umpan balik positif terhadap perilaku baik yang dilakukan oleh anak. Berbagai cara digunakan untuk memberi penguatan non-verbal antara lain sebagai berikut, ada 5, yaitu mimik dan gerak badan. Yang kedua ada gerak mendekati, yang ketiga ada sentuhan, dan yang keempat ada kegiatan yang menyenangkan, dan yang kelima ada pemberian token atau simbol atau tanda benda. Nah,
Yang terakhir itu ada penguatan tak penuh. Sesuai dengan namanya, penguatan tak penuh diberikan untuk jawab atau respon peserta didik yang hanya sebagian benar, dan sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki. Sebagai contohnya, ada bagian pertama dari jawaban kamu sudah benar, tetapi alasan yang kamu berikan belum tepat. Nah, selanjutnya guru meminta peserta didik lainnya untuk memperbaiki jawaban yang belum tepat tersebut. Dengan demikian, peserta didik mendapatkan balikan atas jawaban sehingga dapat menjadi penguatan yang bermakna. Nah, kemudian di sini terdapat prinsip-prinsip keterampilan memberikan penguatan. Nah, pada prinsip-prinsip ini terdapat 5 prinsip yang bisa digunakan dalam memberikan penguatan. Yang pertama yaitu penguatan harus diberikan dengan hangat dan antusias. Kemudian yang kedua, penguatan yang diberikan harus bermakna. Kemudian yang ketiga, hindarkan respon negatif. Kemudian yang keempat, agar menjadi lebih efektif, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang baik ditunjukkan oleh siswa. Kemudian yang terakhir, jenis penguatan yang diberikan hendaknya berbentuk atau bervariasi. Nah, pada poin yang pertama, penguatan harus diberikan dengan hangat dan antusias. Nah, di sini kehangatan dan antusiasme dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan raut muka atau wajah yang menunjukkan berseri disertai senyuman, suara yang riang penuh dengan perhatian atau sikap yang ceria. Nah, kemudian dari respon-respon sebelumnya, maka hal tersebut bisa dapat memberi makna atau memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Nah, sebaliknya, penguatan yang diberikan dengan suara lesu, sikap acuh tak acuh, wajah yang tampak murung, tidak akan ada dampak positif bagi peserta didik. Bahkan biasanya hanya akan menimbulkan kesan negatif bagi mereka. Kemudian poin yang kedua yaitu penguatan yang diberikan harus bermakna. Nah, yang dimaksud di sini adalah penguatan yang diberikan memang harus bermakna. Yaitu misalkan seperti mahasiswa akan menjadi terdorong untuk meningkatkan penampilannya karena balikan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu hindarkan respon negatif. Nah, respon negatif yang di sini dimaksud adalah seperti kata-kata kasar, cacian, hinaan, hukuman, atau ejekan. Nah, semua hal tersebut merupakan senjata ampuh yang nantinya dapat menghancurkan iklim kelas yang seharusnya menjadi kondusif dan kepribadian peserta didik. Nah, oleh karena itu, tenaga pendidik hendaknya menghindari segala jenis respon negatif tersebut. Nah, sasaran penguatan harus jelas. Misalkan, penguatan kepada peserta didik hanya atau secara individu. Nah, kemudian poinnya keempat, yaitu agar menjadi lebih efektif, penguatan harus diberikan segera setelah perilaku yang baik ditunjukkan. Nah, agar dampak positif yang diharapkan tidak menurun, bahkan hilang, penguatan haruslah diberikan segera setelah peserta didik menunjukkan respon yang ditunjukkan dengan ada waktu tunggu antara respon yang ditunjukkan dengan penguatan yang diberikan, agar jelas sasaran penguatannya. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu jenis penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi. Nah, pemberian penguatan sebaiknya dilakukan secara bervariasi agar dampak positifnya tinggi serta menghindari suatu kejenuhan. Nah, penguatan verbal dengan kata-kata yang sama dan terus-terusan akan kehilangan makna sehingga tidak memiliki arti apa-apa bagi peserta didik tersebut. Nah, demikian juga penguatan nonverbal yang dilakukan secara terus-menerus akan membosankan dan tidak berdampak apa-apa. Bahkan mungkin akan menimbulkan respon negatif kepada peserta didik. Misalnya, menjadi bahan tertawaan oleh peserta didik tersebut. Oleh karena itu, variasi dalam memberikan pengetahuan menjadi sangat penting. Nah, kemudian menurut Kusumawati, keterampilan memberikan penguatan memiliki cara dalam penggunaannya atau penerapannya.
Nah, berikut merupakan cara-cara yang akan dipaparkan. Nah, cara yang pertama yaitu penguatan kepada pribadi tertentu. Nah, dalam memberikan penguatan harus jelas diberikan kepada siapa penguatan tersebut. Karena jika tidak, maka pemberian penguatan tersebut kurang efektif. Apabila pemberian penguatan tidak efektif, maka peserta didik akan berpikir bahwa guru tersebut akan pilih kasih. Misal, kepada anak yang memberikan jawaban tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi guru memberikan respon yang berlebih pada anak tersebut. Kemudian terlalu memuji-muji. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu penguatan kepada kelompok. Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa. Misal saja, apabila tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, maka guru memperbolehkan para siswanya untuk bermain bola voli yang menjadi kegemarannya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu pemberian penguatan dengan segera. Penguatan harus diberikan segera setelah respon tingkah laku siswa menunjukkan hal yang diharapkan oleh guru. Nah, di sini guru harus cepat tanggap dalam pemberian penguatan yang berdampak positif, agar nantinya tidak menurunkan atau menghilangkan respon positif dari peserta didik tersebut. Karena dapat berdampak itu akan menyebabkan kurang efektifnya penerapan dari pemberian penguatan tersebut. Kemudian cara yang keempat yaitu variasi bentuk penguatan. Nah, tentunya sebagai seorang guru atau tenaga pendidik harus pintar ataupun harus bijak dalam menerapkan beragam variasi dalam memberikan penguatan kepada peserta didiknya. Setiap reaksi atau respon yang ditimbulkan dari siswa harus diberikan penguatan atau penghargaan supaya siswa terus bersemangat selama mengikuti proses pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan dari kelompok 2 mengenai keterampilan dalam memberikan penguatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya memohon maaf dengan teman-teman kelompok saya bila ada kekurangan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.